Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat sungguh luar biasa yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat ini adalah nikmat kita bisa beribadah dengan mudahnya di bulan Dzulhijjah, yang mana bulan ini adalah bulan yang penuh dengan syiar-syiar Allah. Di bulan ini ada yang namanya haji, ada namanya hari Arafah, ada yang namanya Idul Kurban, ada namanya hari Tasyrik. Dan di bulan ini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbatul wada di padang Arafah di haji terakhir beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hari ini pula di bulan ini pula terjadi namanya Fathu Makkah, yang mana menjadi hari agung bagi kita semua. Bapak Ibu jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Idul Kurban adalah sejarah yang sangat menarik yang harus kita saksikan untuk menjadi tadabbur dan tafakkur kita, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hakikatnya kurban itu bukan dilihat dari banyaknya daging yang kita dapat. Hakikat kurban bukan dari berapa banyak duit yang kita keluarkan, tetapi hakikat kurban adalah amal yang didasari oleh rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah rasa peduli kita terhadap nasib kita di akhirat. Karena mengapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam orang-orang yang mempunyai keluasan rezeki tapi tidak mau berkurban, yaitu man kana lahu sa'ah walam yudahhi fala yaqrabanna musallan. Barang siapa yang dia mempunyai keluasan dalam rezekinya, kelapangan di dalam hartanya, tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dia sekali-sekali dekat dengan musola kami. Jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Artinya apa? Di dalam hadis ini ada hukum yang namanya sunnah muakkadah bagi yang mau berkurban. Dan daripada itulah di dalam Idul Kurban juga ada yang namanya kepedulian tentang nasib kita di akhirat yang telah dibuktikan dan dicontohkan oleh Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan putranya yang pertama yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Yang mana cerita ini adalah cerita yang penuh pengorbanan. Kita coba lihat surah Al-Fussilat yang telah mengabadikan cerita yang agung luar biasa ini, sejarah panjang kehidupan manusia yang menjadi contoh bagi kita, yang menjadi contoh supaya kita mampu mengalahkan egosentrik kita, supaya kita mampu untuk menyisihkan harta dan mengorbankan beberapa hal yang mana itu membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Ibrahim itu dia menunggu kehadiran putra, seorang anak yang didambakan itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bukan.
Tetapi di dalam riwayat dijelaskan sampai 80 tahun lamanya baru Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra, yaitu Ismail. Yang mana ketika Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa seorang putra yang sangat solih yang menjadi bakal nabi. Pertama kalinya Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri keduanya, yaitu Hajar alaihissalam. Baru lahir beberapa hari kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawanya ke Mekah. Yang mana ketika itu Nabi Ibrahim tinggal di Syam, tinggal di Palestina. Bayangkan, dari Syam ke Mekah berpekan-pekan lamanya dalam perjalanan, dalam jalan darat, di jalan kaki. Baru lahir. Sekarang dari kisah ini, kita sebagai ayah, kita sebagai bunda, bagaimana rasanya itu? Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun berat, dia jalani itu semua. Dia tidak mengedepankan akalnya sebagai manusia. Dia lebih mempertimbangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang sangat mencintai Allah, membuktikan kecintaannya dengan taat dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Akhirnya ya, setelah 13 tahun, jadi falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. As-sa'ya di dalam tafsir Al-Qurtubi dan Ibnu Jarir At-Tabari dijelaskan as-sa'ya itu adalah usia 13 tahun. Usia menjelang akil balik, karena akil balik maksimal 15 tahun. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Ketika sudah lama tidak berjumpa, dari bayi ditinggalkan, kemudian berjumpa lagi di usianya putranya umur 13 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat mimpi berupa perintah, yaitu apa? Nabi Ibrahim menyembelih Ismail di dalam mimpi tersebut, yang mana mimpinya Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Apa jawaban Ismail? Apakah Ismail adalah orang yang membantah kepada orang tuanya? Tidak. Nabi Ismail adalah anak yang solih, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan tak berbakti serta taat kepada orang tuanya. Dia mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, "Fanzur madza tara, wahai anakku, aku melihat dirimu, aku sembelih di dalam mimpiku. Maka bagaimana menurutmu? Mau enggak menjalankan perintah ini?" Kemudian Nabi Ismail dengan tegarnya, usia anak 13 tahun Bapak Ibu, yang sudah lama didambakan, yang ketemu baru sebentar kemudian diperintah untuk begitu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menjumpai aku insyaallah dalam keadaan orang yang bersabar. Bayangkan, perintah Allah yang sangat berat menjadi ujian bagi hambanya dilakukan. Akhirnya apa? Singkat cerita, di suatu riwayat dijelaskan bahwa ketika bulan Dzulhijjah ini tanggal 10 gitu, Nabi Ismail akan dibawa oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Sebelum dibawa untuk disembelih itu, Nabi Ismail, dia berpesan kepada ayahnya, "Wahai ayah, jangan engkau menyembelih aku dekat ibumu. Aku tidak mau melukai perasaannya. Dan sebelum menyembelih aku, tolong tajamkan pisaunya supaya aku tidak kesakitan saat engkau sembelih." Bayangkan, anak seusia ini sudah siap berkorban, mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak hari ini seperti itu, kira-kira bisa atau tidak? Wallahu a'lam. Kadang-kadang usia 18 tahun pun tidak siap untuk sholat. Naudzubillah min dzalik. Tetapi yang paling berat ini. Kemudian setelah itu, Nabi Ismail alaihi salam dibawa oleh Nabi Ibrahim jauh dari rumahnya. Ketika akan disembelih, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sudah, jangan, wahai
Ibrahim, jangan lakukan itu. Sudah, cukup. Engkau sudah mentaati perintahku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti kurban tersebut yang tadinya Nabi Ismail menjadi seekor domba yang gemuk yang sangat lezat untuk dimakan. Ini adalah sejarah panjang yang harus kita pelajari bersama berkaitan dengan kurban. Inilah suatu pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa di dalam kurban itu yang melakukan adalah manusia yang paling mulia, adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurban itu ada namanya sisi pengorbanan dari manusia yang harus siap dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga dia mau menundukkan hawa nafsunya di hadapan syariat yang Allah telah tetapkan. Marilah setelah perayaan Idul Kurban ini, marilah kita tadabbur bersama, kita melihat sama-sama bahwa intinya dari berkurban adalah kita harus menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari Idul Kurban adalah kita harus lebih takwa, lebih taat lagi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melanggar perintah Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang merugikan manusia sedikit pun. Buktinya tadi, Nabi Ibrahim tidak dirugikan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganti dengan hadiah yang sangat baik saat itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa ahlikil kafar wa ansril mu'minin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma taqabbal minna a'malana wa udhiyatana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa la taj'al tha'rana 'ala man zalama waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.